Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Baiklah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami mau
berdiam diri, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, dan di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Allah. Lalu kami hidup sesuai dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berani jujur untuk memeriksa dan mengoreksi hasrat hati dan kerinduan kita selama ini sebenarnya ditujukan kepada apa. Ya, kita harus berani mengoreksi diri kita. Sebab kalau kita mau jujur, hasrat hati dan kerinduan kita selama ini kan lebih banyak tertuju kepada apa yang kita pandang itu bisa membuat kita merasa senang, itu bisa membuat kita merasa bahagia, ya. Itu bisa kita nikmati di dalam hidup ini. Kenapa saya katakan kita harus berani jujur memeriksa hasrat hati dan kerinduan kita selama ini? Sebab sebagai orang percaya, kalau hasrat hati dan kerinduan kita hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia yang kita pandang itu bisa membahagiakan hidup kita, maka hal itu akan membuat kerinduan kita kepada Tuhan perlahan-lahan akan mulai memudar. Ya, kerinduan kita terhadap Tuhan perlahan-lahan akan mulai memudar. Bahkan pada akhirnya akan hilang sama sekali. Atau bahkan pada akhirnya sama sekali kita tidak lagi memiliki hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa pada akhirnya kita sama sekali tidak lagi memiliki hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan? Karena kita sudah terlanjur menaruh kebahagiaan hati kita kepada perkara-perkara dunia yang kita senangi atau yang kita inginkan. Itulah yang membuat kerinduan kita kepada Tuhan akan hilang sama sekali. Kalau ini yang terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya, maka sesungguhnya hidup kekristenan kita saat ini ada di dalam bahaya. Saudara, perhatikan itu. Mengapa demikian? Sebab orang yang menaruh kebahagiaan hatinya kepada perkara-perkara dunia, maka dapat dipastikan hidupnya tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan. Karena orang-orang seperti ini akan kehilangan rasa untuk memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, saudaraku, Lukas 14 ayat 33 firman Tuhan katakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kemudian kalau kita baca lagi Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ibrani 12 ayat 1 firman Tuhan katakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita bisa menangkap ada satu kebenaran yang murni, yaitu jika kita tidak mau melepaskan diri dari semua yang kita miliki, maka kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Lukas 14 firman Tuhan katakan, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Lalu perhatikan juga Matius 19 ayat 21, pergilah jualah segala milikmu. Ya, kemudian Ibrani 12 ayat 1 firman Tuhan katakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita harus mulai merubah hasrat hati kita, keinginan diri kita. Bahkan bukan saja merubah, tetapi kita harus berani untuk menanggalkan, melepaskan, bahkan membuang setiap hasrat hati dan keinginan diri kita terhadap semua yang kita miliki. Barulah kita bisa benar-benar merindukan Tuhan.
Tentu itu prosesnya tidak mudah, tidak gampang. Karena kita sudah terlanjur terikat dengan hal-hal yang demikian sudah terlalu lama. Saudara, tapi kalau kita tidak mau, maka kita pun tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Sebab syarat untuk mengikut Tuhan secara benar harus menanggalkan semua kehidupan kita yang lama. Keterikatan dengan apa yang kita miliki harus ditanggalkan, ya. Yang menarik di dalam Matius 19 ayat 21, waktu Tuhan katakan juallah segala milikmu, tidak dikatakan jual saja, tetapi Tuhan katakan berikanlah semua itu kepada orang miskin. Jadi di sini kita dapat menangkap satu kebenaran bahwa kita tidak boleh sama sekali terikat dengan apapun kalau kita mau mengikut Tuhan secara benar. Kalau kita berani untuk melepaskan diri dari semua keterikatan itu, barulah kita bisa belajar untuk membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, dengan melepaskan diri dari semua milik kita, lepaskan diri dari semua kesenangan hidup, semua cara hidup yang lama, barulah di dalam Tuhan kita dididik untuk menjadi baru. Mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, lalu kita hidup untuk melakukan kehendaknya. Cara hidup seperti inilah yang membuat kita tidak lagi memiliki kerinduan terhadap apapun selain satu kerinduan, yaitu merindukan Tuhan dan kerajaannya. Lalu kita bisa berkata, Tuhan, Engkaulah kerinduanku. Dan pada akhirnya kita akan berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita sudah memiliki kerinduan hanya tertuju kepada Tuhan saja, maka semua keindahan dunia akan pudar di mata kita, saudaraku. Dan kita hanya memiliki satu keinginan, menanti-nantikan Tuhan sampai waktu Tuhan tiba dan kita akan dikenal sebagai anak-anaknya di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau terus belajar untuk melepaskan diri kami dari keterikatan dengan dunia ini. Sebab jika kami memeriksa seluruh keberadaan hidup kami, selama ini kami masih mengarahkan fokus hidup kami seringkali tertuju kepada dunia ini. Tuhan, lewat firman-Mu hari ini, kami mau belajar hanya merindukan Engkau saja lebih daripada apapun. Biarlah sekarang kami mau arahkan hati kami hanya tertuju kepadamu saja ya Bapa di surga. Kami mau arahkan hati kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu saja ya Allah. Supaya hari-hari hidup kami, selama kami hidup di dunia ini, kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Saatnya kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.